Selamat sore, Analisa TV kembali lagi. Hari ini hari yang spesial bagi kita karena kita diundang oleh Hyundai Mimosa Medan Gatot Subroto untuk melihat, mereview dan mencoba langsung Hyundai Ioniq 5. Saya nggak sendiri hari ini, saya akan bersama sales konsultan dari Hyundai. Saya akan panggil langsung Bang Teguh. Selamat bergabung, Bang. Selamat. Ya, Bang, kita akan mengulas beberapa fitur yang katanya sangat futuristik dari Hyundai Ioniq 5. Ya. Oke. Ya, saya ngelihat nih ada susunan-susunan LED yang sangat cakep, Bang. Boleh disebutin nih kalau Hyundai, versi Hyundai nyebutnya apa? Oh, kita sebutnya ini parametric pixel, Bang. Nah, ini lampunya kotak-kotak itulah pixel. Jadi yang mengusung mobil masa depan. Jadi kayak ada susunan kubik ya. Jadi yang di belakang dan di depan ya. Terlihat jelas ya. Dan ini juga menyatu sama lampu sign ya. Betul, Pak. Lampu sign nanti di video selanjutnya. Dan ini dia susunan-susunannya. Nah, saya juga ada mengulik. Di sini ada radar ya. Benar. Radar untuk fitur keselamatan ABS ya. Nah, di sini ini kan ada sebuah sensor keamanan yang bisa namanya FCA, Front Collision Assist. Nah, ini malah membaca kendaraan yang ada di depan. Jadi ini salah satu fitur Smart Sense-nya Hyundai. Smart Sense. Iya, benar, Bang. Jadi kita ada mobil di depan, dia akan berhenti otomatis. Yes, ya? betul, Bang, betul. Dan di bawah ini ada ventilasi udara. Ini membantu kita kalau seandainya mobil udah melalui jalan yang cukup jauh. Kalau mobil merasa mesin sudah mulai panas, keadaan dia mengeluarkan udara. Jadi untuk perputaran sirkulasi udara. Dan di sini ada logo Hyundai yang sangat besar tentunya ya. Dan ada kamera 360. Di mobil konvensional tentunya di sini ada mesin ya. Nah, di sini kita lihat, coba boleh kita lihat, Bang. Di dalamnya ada apa? Tapi inilah dia, karena ini mobil listrik sudah tidak ada lagi namanya mesin-mesin. Oke, kalau di mobil konvensional dibuka pasti mesin. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Nggak ada ya? Di sini ada tempat penyimpanan yang bisa memuat 57 liter. 57 liter. Nah, jadi ini tempat penyimpanan juga. Dan ini mungkin apa nih? Radiator ya? Radiator dan seperti lainnya loh. Oke, jadi nggak ada mesin. Dia hanya baterai aja di bawah. Ini ada ban yang cukup besar ya. Iya. Boleh dijelasin, Bang? Ban ini berukuran 20 inci, Bang. Ini dengan profilnya 20 inci, ringnya, pelak. Jadi Michelin ya? Iya, pakai Michelin. Kebetulan kalau untuk yang tipe Prime-nya itu 19 inci, tapi ini karena ini unit yang tertinggi itu 20 inci. 20 inci. Apa? Seperti pixel kamera. Iya, benar, Bang. Oke, ke sampingnya lagi kita akan lihat handle pintu yang sangat futuristik ya. Iya, betul. Jadi bukanya seperti ini. Ini nggak bisa ditekan ya? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya apa? Dikunci baru ditutup. Baru merata ya. Oke, dan ini saya lihat juga ada lekukan-lekukan desain ya di sini. Betul, Bang. Ya, ada tarikan dari ujung sampai ke belakang. Iya, kayak ada patahan-patahan kertas gitu ya. Bang. Sangat keren. Juga ada kamera di sini. Yang memang kamera untuk 360. Oke, Bang Teguh, sekarang kita udah berada di bagian belakang dari Hyundai Ioniq 5. Boleh dijelasin ini sama nggak instrumennya dengan yang di depan tadi? Lampu-lampu. Sama. Untuk bahasa desainnya tetap sama, Bang. Ini tetap namanya parametric pixel juga. Dari sini sampai ke belakang ini adalah lampu pixelnya. Ini sensor? Bukan? Bukan. Oke, jadi ini mungkin kalau bisa saya bilang memang ketika dilihat dari jauh, ini akan jadi ikonik. Bahwasanya orang udah pasti ngenalin ini Ioniq nih, Ioniq. Jadi kalau dilihat dari depan juga lampunya itu pasti orang udah nggak salah, ini pasti Ioniq 5 gitu ya. Benar, Bang. Oke, lampu sign-nya juga di sini akan menyala seperti ini. Ya, sensor parkir sama ada 4. Ada kamera 360-nya juga dan ada shock antena ya. Shock antena. Oke, untuk membuka bagasi cukup ditekan. Dia sudah otomatis smart tailgate. Kalau ini kan masih power tailgate, tapi mobil ini juga diusung dengan smart tailgate, di mana kalau kita si pemegang kunci cukup berada di dekat area mobil, pintu akan otomatis terbuka. Jadi ini kapasitas bagasinya? Iya, benar. Boleh dijelasin berapa liter, Bang? Untuk bagasinya, untuk posisi seperti ini, itu bisa 527 liter. Nah, kalau dia direbahin baris kedua, jadi? Kalau direbahin, ini totalnya bisa sampai 1.500-an
liter. Oke, jadi cukup lega ya untuk Cukup lega, bepergian jalan jauh. Benar Bang. Tinggal masukin tilam ya. Udah bisa camping sekeluarga. Bisa camping di mobil. Nah, kita akan coba masuk ke dalam Hyundai Ioniq. Nah, di sini Hyundai menyebutnya ada bahan-bahan yang sudah didaur ulang ya. Benar Bang. Pengerjaan door trim, ya ini bahan plastik ya dari Ini kebetulan dari bahan biji-bijian. biji-bijian. Kalau yang ini, kalau untuk dari jok itu kita buat dari bahan plastik, dari benang plastik, betul. Dan dia soft touch sih memang. Sangat soft touch. Jadi mobil ini memang selain dia bebas emisi, mobil ini juga mengusung ramah lingkungan juga Bang jadinya. Nah, kalau kita lihat kemari, ini ada pengaturan jok kursi yang sudah otomatis ya. Kalau kita naikin dia akan naik, turun dia akan turun, maju, terus dia bisa mundur, dan semuanya otomatis. Di sini ada auto hold, ada parking brake, terus ada traction control, dan tuas transmisinya di sini kesannya seperti mobil-mobil Eropa ya. Oke, sekarang kita udah berada di sisi kemudi dari Hyundai Ioniq. Tadi pengaturan kursinya udah otomatis semuanya. Nah, sekarang Bang Teguh, Ya. Ini kita lihat posisi mengemudinya juga sangat lega ya. Legroomnya lega, headroomnya juga sangat lega. Nah, ini wheelbase-nya atau panjang rangka bodinya bisa dijelasin Bang? Kalau wheelbase-nya tadi 3 meter ya. Kalau wheelbase itu 3 meter. Jarak antara Kalau dari lebar mobilnya sendiri itu hampir 4.600. Jadi artinya hampir 5 milimeter, meter. hampir 5 meter. Itu. Untuk tingginya sendiri hampir sudah menyamain Santa Fe di 1.700-an. Nah. Oke. Nah, di sini kita lihat juga ada banyak kompartemen ya. Iya, betul. Di sini bisa untuk nyimpan-nyimpan dokumen. Di sini ada tempat lagi, ada slot lagi. Ada slot wireless lagi. charging, bisa untuk 2 handphone ya. Iya, benar. Ada cup holder juga. Cup holder di sisi kiri, ada juga Oke. glove box-nya. Kita boleh ke sisi belakang, Bang? Boleh, Bang. Ini kita udah berada di baris kedua dari Hyundai Ioniq. Sama juga leganya tuh sama kayak yang di depan ya. Benar, Bang. Ini rasanya naik mobil yang harga 1M-an ya. Harga 1M. Lebarnya sangat lebar, dan di sini ada namanya Vision roof, Bang. Vision roof. Vision roof, Karena benar. tadi membukanya dia nggak bisa apa? Hanya membuka tirainya saja, tapi tidak membuka kacanya. Nah, di sini ada jok kulit juga. Jok masih juga kulit, juga di sini ada armrest, ada cup holder juga. Juga lagi. Nah, ini ya standar lah, ini bisa naik turun. Dan di sini ada lampu, ya, lampu LED. Iya, benar di sini. Oke. Nah, untuk airbag ada berapa Bang? Fitur keselamatan airbag di sini ada berapa? Kalau airbag? untuk airbag Ioniq 5 itu tersedia 6 airbag. 6 airbag. 6 airbag. Di setir pastinya. Setir kiri kanan ini juga di sini ada sampai Pilar B ya. dari pilar B. Nah, Di belakang sini ada? ada juga. Oke. Jadi sangat cakep ya. Nah, yang paling keren juga ada penghangat jok untuk di baris kedua. Benar, kalau di barisan ke depan ada pendingin dan pemanas jok. Khusus di bagian belakang hanya tersedia pemanas joknya saja. Nah, Ya, yang lebih menariknya dari Hyundai Ioniq 5 ini adalah ada fitur yang namanya V2L, Vehicle to Load. Jadi memungkinkan pengendara atau yang owner dari mobil ini bisa mengecas atau memasak nasi dari mobil ya. Jadi cukup dimasukkan alat pemanas nasi di sini atau rice cooker di sini, atau mau ngecas laptop bisa. Bang ya. bisa. Jadi itu kapasitas listriknya berapa Bang? Kalau untuk mobil ini, untuk outputnya sendiri itu 3.600 watt. 3.600 watt itu Iya. udah bisa nyalain satu rumah. Hampir ya. satu rumah, benar. Jadi ketika baterai ini penuh dicas, itu bisa mensubsidi listrik hingga 3.600. Betul. Ya, jadi bisa nyalain laptop, bisa masak nasi. Jadi kalau camping-camping cukup bawa mobil ini, kita bisa masak-masak di dalam mobil. Ini kita akan coba test drive Hyundai Ioniq 5 langsung di Sun Plaza. Sekarang kita udah berada di kabin utama Hyundai Ioniq 5 ya, masih
bersama Analisa TV. Nah, ini Bang, kita mau cerita sedikit nih. Kabinnya sangat lega, ya. Instrumen-instrumennya juga nggak begitu banyak seperti mobil-mobil konvensional ya. Di sini ada tombol-tombol AC. Boleh dijelasin Bang, ini baterai 88%. Boleh dijelasin sedikit ini desain-desain futuristik ini bagaimana ceritanya? Oke Bang, kalau mengenai desain, ini kan ada sebuah instrumen clusternya ini berukuran 12,3 inci untuk masing-masing panelnya, dan di sini kan ada terlampirkan bahwasanya baterai dalam posisi 88%, mampu menempuh 352 km. Oke. Habis itu ke bawahnya kita ada instrumen di sini AC. ada instrumen AC, ini semua udah touchscreen. Ini instrumen AC-nya adalah dual zone, jadi bisa kiri kanan bisa berbeda. Nah, habis itu jadi saya mau dingin agak hangat sedikit boleh, ya, bisa ini bisa ya. Berbeda ya. Oke. Ya. Dan dia sangat responsif ya touchscreen-nya ya, nggak kayak apa seperti ponsel-ponsel premium ya. Oke, di sini juga ada klaksonnya, kita coba. Yes, dia sudah dual horn, jadi dia memang suaranya juga udah cukup bagus gitu kan, cukup baik. Drive mode-nya di sini ya. Drive mode di sebelah sisi kiri. Oke, ini turun naiknya ini atau mana? Oh ya. Itu pemilihan instrumennya tuh Bang. Jadi kalau misalnya mau dipilih kan ini kalau misalnya ini mode berkendaranya di sini. Kan posisinya kan kita mobil ini bahwasanya membaca kita dalam kondisi yang cukup baik ya. Kalau misalnya seandainya ini low, artinya mobil membaca kita dalam keadaan lagi sedang mengantuk atau kelelahan. Oh gitu. Jadi mobil ini bisa membaca kita dalam membaca profil si drivernya. Betul Bang. Oke. Ini kebetulan ini bisa digerakin kok Bang, mundur kalau seandainya kita butuh space lebih luas lagi. Nah, jadi kok seandainya kita lagi Abang mau berpindah kemari atau bisa pada saat kejepit di sebelah sisi kanan bisa. Dan jadi di atas kita ini ada namanya kalau Hyundai menyebutnya adalah vision roof ya. Vision roof, betul. Kita tes buka. Dia membukanya nggak seperti mobil konvensional dari depan ke belakang, tapi dua-duanya ya terbuka ya. Dan itu merata sampai ke belakang. Benar Bang. Jadi memberikan kesan lebih lega ya mobilnya. Headroomnya juga masih cukup luas. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, kita akan coba mengemudikan Ioniq 5 dari Hyundai. Gimana cara berkendaranya? Oke, kita akan coba mengemudikan Hyundai Ioniq 5. Di sini ada instrumen parking brake-nya. Kalau ditarik dia mati, tarik lagi dia hidup. Oke, di sini persnelingnya khas mobil-mobil Eropa. Kita akan jalan di D. Oke. Oh, gasnya juga lebih apa ya? Halus. Lebih halus dan cakep. Wah, dia juga memperlihatkan radar dari atas kayaknya Bang ya? Iya benar Bang, karena ini memang udah 30-60 ini, dia bisa bergerakin begini. Jadi gini. Nah. Oke, ntar ada teman kita mau naik. Oke, mana? Itu. Oh, udah, oke. Oke, lanjut. Nah, ini dia ada orang yang dan di real time ya? Iya. Ada berapa orang dia kelihatan. Wah, ini keren sekali nih. Ini termasuk dalam Smart Hyundai itu ya? Yes, ini termasuk salah satu dari Hyundai Smart Sense. Nah, jadi dia real time ya Bang? Bener Bang. Jadi dia udah kamera 360 tapi dalam bentuk 3D gitu. Juga steeringnya, jadi saya lepas steering nih. Iya. Dia akan menjaga kalau tetap di jalur. Mau dipindahin juga dia nggak akan mau nih Bang. Oke, kalau dimatiin. Walaupun di kondisi speed rendah, iya, dia tetap menjaga ya. Tetap menjaga. Oke, cakep sekali. Jadi kita intervensi pun dia nggak akan mau ya. Nggak akan keras. Coba Abang minta ke kiri deh, nanti dia akan melawan. Balik. Oh iya, dia akan balik lagi. Jadi kalau lagi ngetik ya, main handphone, tapi itu nggak disarankan. Nggak disarankan, tapi mana tahu entah lagi ngapain ya. Ini dia bisa menjaga lajur di jalur yang udah disimpannya. Oke, kita karena mau belok kiri, kita matiin. Kita matiin udah bisa. Oke. Jadi kalau hidup sen kiri dia akan menyala lampu kamera di sebelah kiri. Oke, ini kita sekarang lagi di Jalan Es Parman ya.
kita ini uji unit yang di Hyundai Mimosa Gatot Subroto, betul ya Bang? Betul Bang. Terus kita mau coba yang mana lagi nih fiturnya? Ini ada cruise control Bang. Oh, cruise control itu Iya. menjaga kecepatannya ya. Jadi Iya. saya nih nggak bijak gas ya, kaki saya lihat nih. Jadi dia akan merekam memori terakhir kita, kecepatan kita ya. Betul Bang. Jadi 30 km per jam misalnya, Konstan. dia akan menjaga di 30 km per jam. Itu cruise control. Jadi mana tahu kakinya pegal ya, mau dipijit-pijit dulu bisa. Jadi hanya megang setir. Oke. Dibarengin aja dengan lane keeping assist ya Bang. Jadi dia langsung dapat 2. Oke. Kalau Abang langsung bola ke kanan, gini, oke. Dia nanti ngebaca marka jalan, cuman dia memang nggak terlalu baca gara-gara ini tikungan. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi cruise control itu ya itu memang ada di beberapa mobil konvensional ya. Betul. Tapi kebetulan kalau untuk di mobil listrik ini kita sebutnya namanya smart cruise control. Smart cruise control. Iya. Bedanya? Jadi kita bisa mobil ini bisa menyesuaikan sama kendaraan yang ada di depannya. Jadi kita ada stop and go. Jadi kalau pada saat kita mobil di depan kita sudah berhenti, kita juga ikut berhenti. Tapi gitu, mobil yang di depan kita jalan, kita ikut jalan juga. Oh gitu. Ini kita tes mau dalam mobil ini. Oke, ini kita tes ya, coba. Tapi kita jaga-jaga remnya juga nih. Dia ngerem nggak? Oh iya, dia ngerem tuh. Yeah. Oke, namanya Smart Cruise Control. Smart Cruise Control with posisi tetap masih di transmisi D ya. Yeah. Dan tadi di kilometer, nah dia ngasih tahu tuh, use switch or pedal to accelerate. Jadi ketika nanti jalan mungkin di sini nanti sedikit dipijak ya gasnya ya. Oke. Habis itu dia gas sendiri. Balik lagi ke 30. 30 itu kecepatan kita terakhir ya? Iya. Jadi dia mau uji di angka 30. Jadi gasnya tetap nggak dipijak nih. Dia tetap ngunci di angka kecepatan kita terakhir. 30 km per jam. Nah, ini link keeping assist-nya udah aktif karena dia ngebaca jalannya lurus. Jalanan lurus, jadi, ada marka jalan. Nah, ini kalau diperhatiin nih setirnya belok-belok sendiri nih. Dia menyelaraskan jalan ya, Bang. Iya, betul, Bang. Oke, itu di belakang nyala ada keep hands. Mobil memang mobil dari nah, ini dia karena dia mau belok, dia ngasih tahu nih keep hands. Betul. Sebenarnya dia nggak harus di tikungan juga, Bang, karena kalau seandainya memang kita tuh memang tetap diminta untuk tetap pegang setir, jangan sampai ke bawah terlalu nyaman. Oke. Gitu. Ini udah mati cruise controlnya. Oke, mungkin kita akan putar arah. Oke, ini di layar monitor ada petunjuk 87% untuk baterai. Nah, itu bisa dijelasin nggak, Bang? Dari 0 ke 100 itu berapa lama ngecasnya, terus biaya, kira-kira estimasi biaya yang dibutuhkan untuk sekali pengecasan itu berapa kilowatt listrik? Oke, Bang. Biasanya kalau maksimal sampai 80% itu, kita kan ada sistem pengecasannya itu ada 3. Jadi kalau pakai wall charging atau yang di rumah, itu bisa makan waktu bisa lebih sekitar 6 jaman. Bisa lebih 6. Jadi kalau misalnya pakai yang 50 kW, itu bisa makan waktu kurang lebih 45 menit bahkan sampai yang 1 jam. Ya, tapi kalau kita yang pakai yang 350 kW, itu bisa makan waktu sampai ke 80%, itu bisa 18 menit kurang lebih. Oke, yang fast charging ya. Fast chargingnya. Kira-kira estimasi biaya kalau biasa kan kalau itu sekali ngecasnya dia bisa nempuh 300. Jadi dari Ioniq 5 kita kan ada beberapa varian, di mana variannya itu berdasarkan kalau misalnya kayak ini yang signature, kebetulan kita ambil yang bisa menempuh 451 km. 451 km. Itu biaya ngecasnya kira-kira? Untuk dari estimasi biaya kita kurang lebih mungkin bisa 150.000. Dan itu udah bisa dapat jarak tempuh 450 km. Betul. Cukup worth it lah dengan harga segini. Nah, untuk harga kira-kira kisaran berapa nih, Bang? Ya, kalau untuk harga bocorannya kalau dari Hyundai? Dari Hyundai-nya sendiri kita belum dapat, tapi kemungkinan ini bisa menyentuh angka 800 dari 700 sampai 800 jutaan sih, Bang. Jadi mahal di awal tapi kita panen untungnya di akhir ya? Iya, benar. Karena kan mobil ini juga kan memang kita ngeluarin cost jauh lebih besar,
Tapi untuk dari perawatan dan lain kita jauh lebih mudah mobil ini. Jadi ini kebetulan jalanannya agak sedikit lengang ya. Kita akan coba body rollnya, bantingan mobilnya, suspensinya. Ya. Ini di 60 km per jam. Oh, cukup stabil sih bang ya. Jadi kalau kita tiba-tiba manuver ya, ngebut, kayaknya masih seru lah. Asik. Karena kebetulan mobil ini juga bisa dibawa drifting juga. Oke. Iya. Jadi walaupun mobil listrik tapi bisa drifting ya? Bisa drifting. Jadi bantingannya pun tadi kalau di penumpang belakang kayaknya nggak begitu apa ya? Juga ya? Bantingannya masih enak juga ya? Iya. Oke. Nah ini udah diaktifin fitur penghangat jok atau pendingin jok ya, bisa hangat bisa dingin. Ini sekarang lagi di posisi dingin. Ini yang hangat. Jadi susah dijelasinnya, tapi anginnya tuh keluar di bagian pinggang ya. Pinggang, punggung sampai ke bokong. Sampai ke bagian belakang bokong ya. Jadi ini posisi dinginnya. Memang terasa dingin sih. Ya maksudnya dari AC juga udah terasa dingin, tapi ini lebih spesifik di bagian-bagian tertentu di badan kita. Kita coba yang hangatnya. Wah ya, langsung terasa hangat. Dan dia dual zone tetap. Jadi penumpang kalau mau dingin silakan, drivernya kira-kira dia kedinginan bisa dihangetin. Drive itu tadi sport ya? Sport. Betul. Kalau kira-kira kebelet, pencet itu deh ya. Sayangnya kita nggak di dekat jalan tol, kalau nggak kita masuk jalan tol nih. Ini sekarang kita akan nyoba fitur pengecasan yang ada di Sun Plaza ya. Kebetulan Hyundai lagi berpameran di Sun Plaza. Kita akan coba menggunakan tuas charging di sini. Ya. Langsung dimasukin, terus di tap. Oke, sudah bunyi bip. Powernya udah masuk langsung. Nih ada tulisannya. Oke. Jadi ini udah mulai ngecas mobilnya. Iya. Tuh, nih pertandanya. Itu berarti 3 ml. Oke, udah mulai ngecas. Oke, kita tadi udah bahas banyak dari interior, eksterior, sampai kita ada test drive juga. Tapi banyak orang awam nih banyak bertanya-tanya nih bang, yang baru pertama kali ngeliat mobil listrik. Kira-kira berapa harganya, estimasi harganya, terus gimana perawatannya? Untuk dari estimasi harga itu di kisaran 700 sampai 800 jutaan. Untuk dari perawatan sendiri, kita punya garansi baterai selama 8 tahun atau 160.000 km. Jasa servis itu 5 tahun. Iya. Dan warranty mobil selama 3 tahun dan spare part 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu kita nggak usah mikirin spare part, pasti ada garansi. Pasti masih kita ada juga garansi. nggak usah mikirin baterai karena baterainya digaransi sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun. Cukup worth it ya. Untuk servisnya sendiri cukup 1 tahun sekali atau 15.000 km Nah, sekali. itu yang diservis apa selama 1 tahun itu? Kita hanya mungkin pengecekan kelistrikan dan lain-lain sih sebenarnya. Jadi rasanya cukup worth it ya, dengan harga range 700 sampai 800 juta kita udah bisa memboyong mobil dengan beragam fitur yang tadi udah kita bahas. Nah, untuk pajaknya bang, karena sekarang kan masalahnya kalau mobil harga 800 juta tuh pajaknya berapa? Ini boleh dijelasin pajaknya berapa? Untuk mobil listrik, kebetulan mobil listrik salah satu program dari pemerintah. Pemerintah juga mensubsidi, jadi untuk pajaknya sendiri itu di kisaran di bawah 1 juta sampai 1 jutaan. Seharga pajak sepeda motor? Yes, bener bang. Rasanya kalau bagi teman-teman konsumen yang ingin membeli Hyundai Ioniq 5 ini mungkin bisa langsung ke Sun Plaza atau melalui Pak Teguh yang di sini. Oke, Pak Teguh mungkin terima kasih udah menemani kita di acara review analisa TV kali ini. Sama-sama ya. Saya closing dulu ya. Ya, jadi terima kasih teman-teman udah menyaksikan review singkat kami mengenai Hyundai Ioniq 5 di Sun Plaza. Bagi teman-teman yang ingin melihat langsung bisa test drive kemari atau ke Hyundai Mimosa yang di Jalan Gatot Subroto. Terima kasih sudah menyaksikan Analisa TV. Tetap subscribe, like, dan komen, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.